melanjutkan pembahasan buku tentang penyebab kemunduran umat Islam. Sementara kelompok ingkar hanya menghendaki agar kaum muslimin dan bangsa timur menjadi kebarat-baratan. Maksudnya kelompok ingkar ini kelompok jahid ya. Orang yang jahid itu, jahid artinya orang yang mengingkari ya. Keluar dari seluruh pendirian dan kepribadian mereka dan menyalahkan masa lalu mereka. Kelompok ini tak ubahnya unsur kimiawi yang masuk pada struktur senyawa lain, sehingga menghilangkan identitasnya. Mereka cenderung untuk menyalahkan masa lalu dan mengakui bahwa nenek moyangnya dulu kaum rendah, lantas ingin berlepas diri dari mereka. Kecenderungan macam itu hanyalah dimiliki pribadi yang lemah dan berbudi rendah, atau pribadi yang asalnya merasa hina di tengah kaumnya, lantas berusaha mengingkari agar kaumnya sendiri karena ia merasa rendah dan tidak punya jatah apa-apa di tengah mereka. Orang seperti itu bertentangan dengan sunnah kauniyah, yaitu hukum alam. Karena setiap umat secara alamiah cenderung untuk melestarikan pendirian dan identitas masing-masing, baik itu bahasa, keyakinan, adat istiadat, makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya, kecuali yang jelas-jelas merugikan. Jadi kaum jahid itu adalah kaum yang lebih suka meniru barat ya, peradaban barat, daripada mereka melestarikan budaya dan karakter bangsanya sendiri. Nah, lalu mereka mengingkari masa lalu mereka. Misalnya dahulu zaman kerajaan Majapahit seperti gini, punya kelebihan seperti gini. Kemudian zaman kerajaan Aceh seperti ini, seperti itu. Mereka mengatakan bahwa dahulu itu orang-orang tidak sepintar sekarang, ya, atau orang dahulu tidak punya teknologi seperti sekarang ini. Nah, sehingga dia terlalu bangga dengan peradaban Barat maupun peradaban Timur. Maksudnya peradaban Timur maju itu ya seperti Jepang, kemudian seperti Korea, Cina, dan lain-lain ya. Jadi mereka malah ingin menghapus peradaban mereka sendiri ya. Mr. Chamberlain, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, berkata, "Kami orang Inggris adalah kaum konservatif yang melestarikan tradisi kuno. Kami tidak sudi mengubah sedikit pun kondisi kami, kecuali yang jelas-jelas merugikan dan tidak ada pilihan lain selain mengubahnya." Jadi bayangkan, bahkan Inggris saja mereka punya tradisi yang masih mereka lestarikan. Walaupun ada beberapa hal yang mereka rubah, kalau hal itu memang merugikan dan tidak menguntungkan, ya. Jadi mereka rubah, tetapi masih ada kultur-kultur seperti kerajaan, sistem kerajaan, terus budaya-budaya mereka itu masih ada dan tidak mereka hapus. Jadi maksudnya di sini yang namanya identitas itu suatu saat akan hilang jika tidak ada yang menjaganya. Dan saya menyayangkan sekali di Indonesia itu saya dengar kabar ada beberapa bahasa daerah yang sudah musnah ya, yang sudah musnah tertelan oleh peradaban yang baru ya, peradaban New World Order. Apa masalahnya? Sampai sekarang nggak ada satupun orang yang membahas kenapa kok bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu banyak yang sudah musnah. Ya, ini sudah ada beberapa bahasa yang sudah musnah. Mana itu peran para pendidik, guru, kemudian pejabat yang berwenang? Apakah budaya Korea, budaya lain itu terlalu penting untuk kita dan lebih menguntungkan untuk kita?
atau kita tidak bisa menjaga bahasa-bahasa tersebut, tidak sempat kita bukukan, tidak sempat kita tulis, kita tidak sempat kita lestarikan, atau tidak sempat kita pelajari atau kita bukukan dalam bentuk kamus untuk dipelajari di sekolah-sekolah. Ya, ini pertanyaan penting. Ada yang bisa menjawab, silakan dijawab di komentar. Karena ini berita ini silakan Anda cek di Google, bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang musnah atau yang sudah punah ya istilahnya. Silakan dicek sendiri.